Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Stelsion. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai opini Ormawa dan birokrasi UGJ terhadap Himakom. Oke, kita mulai aja, cekidot. Sebagai Wakil Dekan 1, Dr. Hajah Herinaria daerah MSI. Perkenalkan, nama saya Weli Wihayati, Esos MSI. Nama saya Haji Moh Sukarjo. Perkenalkan, nama saya Ibnu Baufa. Perkenalkan, saya Bagus Kurniawan. Nama aku Syifa Viva. Perkenalkan, nama saya Ali Amin. Nama saya Elang Muhammad Ardinan Roman. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana. Saya Hariki Kaligis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adamson Al-Jabari. Himakom, mahasiswanya ya, itu mereka punya kegiatan yang bervariasi ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Himakom ini ya, yang sangat Ibu apresiasi dan Ibu banggakan. Himakom ini kan menjadi wadah, menjadi sarana khususnya bagi mahasiswa program studi ilmu komunikasi dalam mengembangkan dirinya ya, mengembangkan minat, bakat, kemampuan untuk mengasah soft skill mereka supaya mereka memperoleh pengalaman berorganisasi yang tentunya lebih luas lagi, bukan hanya dalam perkuliahan di kelas. Pendapat saya tentang Himakom ya. Himakom adalah merupakan suatu himpunan mahasiswa komunikasi. Pendapat saya tentang Himakom. Himakom merupakan wadah yang menampung segala aspirasi, juga minat dan bakat bagi mahasiswa ilmu komunikasi khususnya. Dan Himakom sendiri tentunya memiliki visi dan misi tujuan yang sangat baik ke depannya, sangat baik tentunya untuk kemajuan mahasiswa ilmu komunikasi khususnya. Pendapat saya yang seorang mahasiswa ilmu komunikasi, ya kebetulan Himakom adalah rumah bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Himakom adalah sebuah pelengkap yang ada di prodi ilmu komunikasi. Himakom juga sangat berperan penting untuk kemajuan prodi ilmu komunikasi. Intinya Himakom adalah rumah bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Pendapat aku tentang Himakom, suatu organisasi ilmu komunikasi yang di dalamnya itu menghimpun anak-anak mahasiswa ilmu komunikasi. Selain itu juga menurut aku Himakom tuh wadah untuk anak-anak ilmu komunikasi, dan juga anak-anak di dalam Himakom tuh pinter-pinter banget ngomong. Pendapat saya tentang Himakom, suatu organisasi yang menurut saya gitu kan, mereka kental dengan kebersamaannya, dengan semangat gotong royongnya, dan mereka selalu hadir di setiap agenda-agenda yang selalu berbicara tentang kepentingan mahasiswa. Pendapat saya pribadi, Himakom adalah himpunan yang di dalamnya banyak orang-orang yang berkreativitas dan rajin organisasinya untuk menumbuhkan organisasi tersebut menjadi organisasi yang baik dan benar. Pendapat saya terhadap Himakom merupakan suatu himpunan yang bisa dibilang kreatif, yang bisa mengadakan suatu acara sebesar itu sekelas himpunan. Ya, menurut saya Himakom keren, kreatif. Pendapat saya tentang Himakom adalah sebuah organisasi hima, tetapi dengan penuh bakat, penuh kreativitas, penuh inovasi. Bahwasanya sekelas hima pun bisa untuk melebarkan sayap ke universitas pun di luar universitas. Menurut pandangan saya tentang Himakom adalah Himakom
tempat atau wadah untuk anak-anak yang gemar untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Himakom adalah wadah yang sangat cocok untuk mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi yang jurusan komunikasi atau mahasiswa atau mahasiswi yang gemar bersosialisasi. Di sana mereka bisa meningkatkan skill berkomunikasinya dan skill bersosialisasi, soft skillnya, dan public speakingnya. Di Himakom adalah wadah yang sangat tepat untuk hal tersebut. Kesan ibu sangat aktif ya Himakom ini ya, itu sering membuatkan penghargaan, yang memberikan penghargaan dan ibu harap diteruskan ya untuk adik-adik angkatannya mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Himakom ini. Jadi tetap semangat walaupun dalam pandemi COVID ya, tetapi kita harus selalu memberikan kegiatan yang positif, tetapi tetap protokol kesehatan ya. Jadi kesan dari ibu sangat bagus ya dengan hadirnya Himakom ini sebagai wadah bagi mahasiswa untuk tadi bisa mengembangkan dirinya dalam mengasah soft skill, tentunya untuk mendukung sekali lagi proses pembelajaran perkuliahan yang ada di kampus. Seperti itu. Jadi ibu pribadi sangat welcome ya dan sangat apresiasi, memberikan apresiasi yang tinggi. Pesan-pesan saya sebaiknya Himakom ini lebih baik lagi dan baik lagi sehingga bisa dirasakan bukan hanya oleh masyarakat yang ada di Ciayu Majekuning, tetapi di tingkat daerah maupun di nasional maupun di kancah internasional. Nah, syukur-syukur dari para pengurus Himakom ini setelah lulus ada yang bisa meneruskan S2. Kesannya Himakom menjadi wadah yang bagus gitu kan, wadah yang baik, wadah yang benar-benar mewadahi keinginan, aspirasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi sendiri, dan itu menjadi hal yang baik ke depannya gitu, agar mahasiswa ilmu komunikasi khususnya bisa belajar lebih dan bisa mendalami ilmu yang sudah didapatkan di dalam kelas. Kesan saya terhadap Himakom terlebih ketika kita kelas balik ya, ketika saya masih menjadi mahasiswa baru, ketika baru mengenal Himakom, sungguh luar biasa kesan yang pertama, karena ketika baru saya mahasiswa baru itu langsung ada kegiatan yang diinisiasikan oleh teman-teman Himakom dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa baru. Terlebih juga tiap periodenya Himakom mengalami perkembangan yang sangat baik. Kesannya anak Himakom tuh bawel-bawel, terus ceria-ceria, terus heboh-heboh deh pokoknya. Gak tahu, emang public speakingnya bagus-bagus gitu. Kesan saya terhadap Himakom gitu kan, saya apresiasi lah terhadap organisasi yaitu himpunan mahasiswa ilmu komunikasi gitu kan. Mereka bisa merawat mahasiswa yang ada dalam jurusan ilmu komunikasi ini untuk belajar artinya kebersamaan, kekeluargaan, semangat gotong royong yang tadi saya bilang gitu kan. Dan mereka selalu aktif di situasi pandemi untuk menjalankan program kerja itu. Dan saya ketika saya melihat dari sudut pandang mahasiswa Fakultas Hukum, melihat himpunan Himakom memiliki kegiatan-kegiatan yang positif yang di dalamnya banyak kegiatan entertainment. Kesan saya ya, Himakom itu memberikan kesan, sebenarnya kan lingkup Himakom itu bisa dibilang lingkup prodi, tapi di sini kesannya tuh bisa menyampai ke luar prodi, bahkan luar universitas. Kesannya itu ya baik sekali gitu kan, terus bisa memberikan pemikiran ke yang lain untuk bisa berkreatif dan lain-lain lah. Kesan saya terhadap Himakom mengapresiasi, bangga dan salut bahwasanya
kumpulan orang-orang pemberani, kumpulan orang-orang yang bisa dibilang mereka itu berani untuk melakukan suatu kegiatan, berani untuk melakukan suatu kegiatan yang di luar konteks, di luar out of the box. Bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang inovatif serta kreatif. Kesan saya terhadap Himakom selama ini, Himakom sudah menjalankan semua proker-prokernya dengan sangat baik, termasuk yang saya ketahui yang terakhir kemarin adalah Dies Natalis, sudah sangat terjalan walaupun dengan kondisi seperti sekarang, corona, tapi tetap berjalan. Itu suatu hal yang sangat patut diapresiasi, karena sejatinya untuk menjalankan proker di era seperti ini atau di era corona ini memang agak sulit, tapi Himakom bisa menjalankannya. Kesan saya terhadap Himakom sangatlah baik. Ya, sekarang Himakom sudah bagus ya, banyak kegiatan yang positif, dan kami mengapresiasi keberadaan Himakom ini agar terus berkibar ya, baik di dunia nasional maupun internasional. Ibu harapkan membuahkan hasil atau menorehkan ya penghargaan. Salah satunya sudah sering ya, kayak misalnya lomba video ya secara nasional ya, lomba film ya, sudah sering mendapatkan penghargaan. Makanya Ibu apresiasi dan acungi jempol untuk Himakom ini. Dan kritik Ibu bahwa kegiatan yang ada ini tentunya harus bisa diarahkan pada pencapaian kegiatan yang bisa mendukung, berkontribusi bagi program studi dan mahasiswa sendiri gitu ya, untuk bisa mengangkat penilaian positif lembaga masuk ke dalam, salah satunya itu kan penilaian untuk penunjang akreditasi. Kritik saya kepada Himakom, himpunan mahasiswa komunikasi, ya terutama kalau Anda mengadakan kegiatan itu sebaiknya itu waktunya itu ada jeda, artinya direncanakan terlebih dahulu, karena segala sesuatunya itu akan melalui suatu proses, baik itu proses yang internal maupun eksternal. Himakom sebetulnya setiap ormawa itu mempunyai plus minus masing-masing gitu kan. Mungkin yang lebih didekatkan itu lebih kompak lagi sih ke depannya, dan lebih bisa mengeksplor gitu kan apa yang ada di dalam ilmu komunikasi itu sendiri, dan juga lebih memberikan wadah-wadah lagi yang seluas-luasnya untuk khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi dan umumnya untuk mahasiswa. Mungkin lebih ke saran sih ya, karena saya juga masih belum tahu gitu apa hal yang memang perlu dikritik dari teman-teman Himakom. Sedikit saja mungkin lebih ke saran sesegera mungkin untuk memberikan kegiatan yang melibatkan mahasiswa baru, entah itu bentuknya pengenalan mengenai Himakom ataupun pengenalan lebih mengenai prodi ilmu komunikasi, karena saya yakin teman-teman mahasiswa baru pun sangat membutuhkan itu, maka peran dari Himakom sangat dibutuhkan. Kritik saya terhadap Himakom mungkin sedikit banyak yang kita tanpa sadari gitu kan, utamanya mohon maaf teman-teman dari ilmu komunikasi gitu kan, coba kita untuk mengkaji tentang kebijakan-kebijakan komunikasi tentang di saat sekarang yang sekarang kita lakukan saat pandemi ini adalah daring gitu kan. Nah, metode pembelajaran daring tersebut tuh seperti apa menurut teman-teman Ilkom ini gitu kan, ilmu komunikasi Himakom gitu kan. Apakah dalam suatu perkuliahan daring ini gitu kan, dari perkuliahan daring itu apakah mempunyai etika atau enggak gitu kan. Karena kan jelas dong ini dengan adanya pandemi ini kita merubah kebudayaan yang ada di Indonesia, dari mulai salam yang tadinya berjabat tangan sekarang jadi tos gitu kan, kemudian ketika melakukan Zoom mahasiswa harus on cam gitu kan,
Kemudian cobalah dari sisi-sisi komunikasi ini nih, sisi-sisi kebijakan dari komunikasi ini gitu kan. Mungkin banyak lah teman-teman Himakom lebih paham gitu kan. Mungkin itu aja sih, lebih dikaji kebijakan-kebijakan dari ilmu komunikasi gitu kan, metode penelitian itu seperti apa gitu kan. Nanti kita bisa sharing lah ke Himakom itu sih. Sejauh ini mengenai kritik mungkin saya belum bisa mengkritik Himakom karena memang saya berkecimpung di dunia aktif sendiri. Saya tidak banyak berkecimpung di luar. Untuk kritik sendiri menurut saya pribadi selama ini belum ada gitu kan. Karena memang Himakom selama ini kan mempunyai banyak kegiatan, mempunyai banyak proker-proker yang bisa dibilang menggaungkan nama UGJ gitu, apalagi khususnya untuk menggaungkan nama Prodi Ilmu Komunikasi Divisi seperti itu. Lalu kritik saya terhadap Himakom, karena Himakom itu suatu wadah untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, seharusnya Himakom juga menjadi wadah untuk berkomunikasi antara satu fakultas dan fakultas yang lain seperti itu. Jadi tidak hanya untuk jurusannya tersendiri, tapi untuk semuanya. Jadi kita bisa berkomunikasi antara fakultas dengan fakultas melalui jembatan himpunan mahasiswa Himakom itu tersendiri. Himakom ini harus saling bekerja sama dengan ormawa yang lain dan saling memberikan informasi bekerja sama ya, baik di dalam maupun di luar Himakom itu sendiri gitu. Dan kerjasama juga tidak hanya antar ormawa di UGJ, tetapi ormawa antar perguruan tinggi ya seluruh Indonesia. Itu semangat yang sukses untuk Himakom. Pesan Ibu supaya Himakom ini mudah-mudahan kedepannya tetap berorientasi sesuai dengan visi misi organisasinya dan berkontribusi secara aktif bagi lembaga, dalam hal ini khususnya Prodi Ilmu Komunikasi dan bagi mahasiswa lainnya secara umum ya, terus merangkul, menggandeng dan bersinergi satu sama lain baik secara organisatoris maupun secara lingkungan keseluruhannya dalam pergaulan mahasiswa di kampus, di luar kampus. Dan pesan saya sebaiknya dari segi voice, dari segi lain bahasa itu sebaiknya ditingkatkan, bukan hanya bahasa Indonesia tetapi syukur-syukur bisa bahasa dunia yang 5 itu, bahasa Inggris, bahasa Prancis ya, kemudian bahasa Arab, kemudian Rusia, dan kemudian China gitu kan. Itu kan merupakan suatu nilai tambah, karena komunikasi yang memakai komunikasi adalah merupakan suatu orang-orang yang akan terjun ke bidang praktisi nantinya, bukan hanya berbisnis. Jadi semoga Himakom ke depan tambah hebat lagi dalam arti dari segala aspek ya, baik itu aspek kehidupan sosial ya maupun aspek dari segi teknologi dan aspek-aspek yang lain yang berguna untuk kalangan, baik itu kalangan tingkat menengah, bawah, atas, dan lain sebagainya. Dan sebaiknya kalau ada kritik, jangan sampai kita kritik merupakan suatu beban, tetapi justru dengan adanya kritik kita merupakan suatu pemicu untuk kebaikan ke depan. Dan jangan sampai di dalam berkiprah itu boleh dikatakan jangan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya, aturan seperti sekarang ada undang-undang IT. Nah, itu kita harus tahu undang-undang IT istilahnya pasal mana yang harus kita taati dan lain sebagainya. Saya kira itu, semoga Himakom lebih baik lagi dan semoga makin berjaya di kancah nasional dan internasional.
kesannya semoga kedepannya Himakom makin jaya lagi, makin baik lagi, dengan walaupun kondisi yang memang saat ini bisa dirasakan oleh semua ormawa, tapi kita harus tetap bisa mewadahi atau menampung aspirasi mahasiswa ilmu komunikasi sendiri. Himakom sudah sangat baik sejauh ini, tinggal lanjutkan program-program yang belum terlaksana. Semoga Himakom kedepannya menjadi himpunan yang lebih baik. Pesan saya untuk Himakom, semangat terus, semoga Himakom tetap jaya dan terus sebar napas-napas perjuangan dan tetap produktif walaupun saat pandemi, dan jangan patah semangat. Mari kita tularkan nalar-nalar kritis kepada adik-adik kita yang baru masuk ini. Pesan saya, jadilah sebuah himpunan organisasi yang baik, berjalan sesuai koridornya, sesuai tupoksinya, agar menjadi himpunan yang membawa nama baik di sini. Pesan saya terhadap Himakom bisa semakin kreatif, bisa semakin sukses, semakin solid. Ya, kedepannya bisa mengadakan acara-acara yang besar lagi seperti yang kemarin-kemarin. Pesan saya terhadap Himakom, Himakom adalah suatu organisasi yang hebat, organisasi yang secara historis, secara track recordnya bagus. Kesannya terhadap Himakom, semoga Himakom itu nanti kedepannya lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi, lebih lebih inovasi lagi, gitu. Apalagi di era pandemi seperti ini. Satu pesan yang mungkin singkat tapi penuh makna adalah Himakom harus bisa lebih baik daripada hari kemarin dan harus bisa lebih baik daripada hari ini. Di akhir segmen bincang-bincang bersama Steltion, saya ingin menyampaikan bahwa kita akan melanjutkan topik yang berbeda pada kesempatan lain. Kita akhiri sampai saat ini. Saya Putri Aulia Salsabila dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Salam Himakom tetap.